adakah yang tidak rapi? Ayo, kalau sudah rapi boleh dibantu cek teman-temannya ya. Oke, silakan duduk kembali anak hebat. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Boleh berdiri? Oke. Belajar tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem. Dan pembelajaran 1. Oke, muatan pelajaran IPA. Ini yang akan kita pelajari ya. Dengan nomor KD 3.5, kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Oke, tolong dibantu Alif yang 3.5.1, indikator pencapaian kompetensinya apa Alif? Menganalisis ekosistem terkait menganalisis ekosistem terkait pengertian, cara terbentuk, dan komponennya atau C4. Kemudian, untuk nomor KD yang kedua, 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator pencapaiannya adalah 4.5.1, menentukan ekosistem alam dan buatan atau P5. Ya, tujuan pembelajaran muatan IPA-nya adalah setelah mengamati video, siswa dapat menganalisis ekonomi terkait pengertian, cara terbentuk, dan komponennya dengan benar. Mana nih suaranya? Oke, udah tanya nih. Oke, Akmal tolong dibantu nomor 2. Akmal, tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ini Akmal. Ya. Siswa dapat menentukan ekosistem alam dan buatan dengan benar. Oke, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat menentukan sistem alam dan buatan dengan benar.
Oke, untuk muatan pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Ada 2 KD. Yang pertama 3.7 dengan kompetensi dasar menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Dengan indikator pencapaiannya 3.7.1 menganalisis pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan atau CM. Oke, 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Mana nih kok suaranya Arya terus dari tadi? Oke, lalu yang indikator pencapaian kompetensi yang kedua 4.7.1 menentukan pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel atau P5. Oke, tujuan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, setelah berdiskusi dengan guru, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan dengan benar. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel dengan benar. Oke, kita ice breaking dulu ya. Nih, Bu Dora contohin dulu semuanya. Perhatikan dulu ya, Bu Dora ya. Sesuai dengan ketukan. From banana, from banana, peel banana, peel banana, slice banana, slice banana, eat banana, eat banana, go banana. Bisa semua? Oke, biar lebih semangat lagi Bu Dora mau minta bantuan temannya nih. Coba Triwahyu, Bu Dora boleh minta tolong dibantu? Boleh tidak? Boleh. Rapi nggak nih bajunya? Oke. Ayo semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Ya. Riwayat bisa? Oke. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. From banana, from. Yang kencang. Peel banana, peel banana, slice banana, slice banana, eat banana, eat banana, go banana. Kurang semangat, yang cepat dan yang kencang ya. Yang semangat nanti pasti jadinya rame deh, seru deh. Ayo, Wahyu juga semangat dong. 1, 2, 3. From banana, from banana, peel banana, peel banana, slice banana, slice banana, eat banana, eat banana, go banana. Oke, terima kasih Wahyu. Silahkan duduk kembali. Oke, Wahyu yang duduk kembali sayang. Kalian masih tetap berdiri. Bu Dora pengen ice breakingnya yang semangat. Semuanya berdiri, semuanya. Ayo. Oke, 1, 2, 3. From banana, from banana, peel banana, peel banana, slice banana, slice banana, eat banana, eat banana, go banana, go banana. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Seru tidak? Mau diulangi lagi? Jangan. Kita belajar ya. Ya. Jadi kelompok belajarnya seperti ini, sesuai yang sudah ditentukan dari kemarin. Ya. Jadi tidak ada yang berubah. Oke. Untuk apa Bu yang akan kita lakukan hari ini? Nah, di sini ada 2 LKPD. Untuk LKPD yang pertama, nanti kalian akan mengerjakan apa ini Bu? Nah, ini ada 2 gambar. Yang pertama ini gambar apa? Yang kencang. Oke. Yang kedua kemudian ada gambar, ada hewan, ada pohon itu ya.
ini nanti kalian tentukan manakah yang termasuk ke dalam ekosistem alam, lalu manakah yang termasuk ke dalam ekosistem buatan. Dan yang ketiga, kalian nanti disuruh menjelaskan kedua perbedaan gambar ini itu apa ya. Paham? Oke, lalu yang kedua nanti di sini ada bacaan. Ada berapa paragraf itu anak hebat? Kita hitung paragrafnya ada berapa? Ada Oke. Satu bacaan ini ada 4 paragraf dengan judul apa ini? Pintar ekosistem. Nah Bu, apa sih Bu yang akan kita kerjakan? Yang akan kita kerjakan adalah dari bacaan yang tadi kalian harus menemukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kalian anggap penting ya Wahyu. Jadi tadi kan ada 4 paragraf nih, kolomnya sudah ada 4. Jadi pikiran utama dari informasi pentingnya kalian cari per paragraf. Artinya pikiran utama nanti ada 4, informasi penting juga ada 4. Kalau pikiran utamanya lebih dari 1 gimana Bu? Tidak boleh, kan pikiran utama dalam setiap paragraf. Kalau kalian menemukan di informasi penting, boleh. Ya, catat ya. Kalau pikiran utama itu 1 paragraf hanya 1 kalimat. Tapi kalau informasi penting, boleh lebih dari 1, sesuai dengan yang kalian temukan di dalam paragraf. Nah, sekarang Bu Dora mau tanya nih, Jahira, apa saja yang ada pada gambar berikut? Coba perhatikan. Ada burung bangau. Ada buaya. Mana? Tunjuk dong, Jahira, tunjuk dong. Coba maju ke depan nggak apa-apa. Burung bangaunya yang mana? Oke. Hah? Kalau ini burung apa? Burung Oke, kemudian ada apa lagi? Ada buaya. Pinter. Ya, ikan-ikan kecil. Kemudian masih banyak lagi. Coba. Terima kasih Jahira. Tepuk tangan untuk Jahira. Oke, sekarang Bu Dora mau tanya sama Vino. Vino maju ke depan. Yang belum disebutkan Jahira apa saja tadi yang gambar itu? Ada apa saja yang belum? Ada pohon. Pinter, ada pohon. Ada airnya. Kemudian ada pinter, ada matahari. Kemudian ini apa nih Vino nih? Nih yang kayak gini nih. Bukan, ini sayang yang coklat. Iya, batang pohon. Kemudian ada apa ini? Oke, tepuk tangan untuk Vino. Vino kurang semangat ya. Kenapa Vino? Oke. Nah, pada gambar ini ada burung, ya, ada pohon, ada matahari, kemudian ada buaya. Oke, Bu Dora mau tanya dulu. Yang hewan di sini ada berapa? Ada berapa hewan dalam gambar ini? Yo, jenis hewannya ya, bukan jumlah hewannya, jenisnya. Nih. Ya. Burung apa? Ini burung kolibri, ini bangau, kemudian ada buaya, ada ikan kecil, ada kepiting, ada 5 hewannya ya. Kemudian ada matahari. Mataharinya ada berapa? Ada nggak yang mataharinya 2? Matahari hanya 1. Oke. Kemudian ada pohon, kemudian ada tanah, ada air ya. Seperti itu. Maksudnya apa sih Bu? Nah, kita akan mendengarkan video berikut. Kita tonton dulu ya videonya ya. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia.
Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai ekosistem. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya betul, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca serta pahami ya. Udah dibaca ya anak hebat. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya betul. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam. Atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, contoh dari ekosistem alami ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman, komponen penyusun ekosistem yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu yang pertama komponen biotik. Nah teman-teman, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopis seperti bakteri, dan manusia. Teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat profitnya. Nah teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik yang digolongkan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa saja sih? Ada yang tahu? Iya betul, ada 3 jenis komponen biotik ya teman-teman. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini yaitu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau.
tumbuh hijau di sini banyak ya teman-teman. Bisa rumput, bisa padi, atau sayuran hijau lainnya ya teman-teman. Nah, untuk contohnya lagi, bisa teman-teman perhatikan di gambar. Ada gambar rumput yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau organisme ini bergantung pada organisme lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di gambar untuk kambing dan manusia. Pada rantai makanan manusia di sini berarti berperan sebagai konsumen. Nah, kalau sudah paham atau teman-teman sudah bisa membedakan mana yang produsen, mana yang termasuk konsumen, kita lanjut ke jenis komponen yang ketiga, yaitu dekomposer atau pengurai. Nah, teman-teman, dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di gambar pada rantai makanan manusia yang berperan sebagai pengurai, yaitu bakteri. Selain bakteri ada juga jamur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Oke? Nah teman-teman, selanjutnya berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Ada yang tahu? Iya betul. Tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum tahu, maka akan kita jelaskan di video ini ya teman-teman. Simak baik-baik. Nah teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Yang pertama yaitu ada komponen autotrof, merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar yang saya jadikan contoh, yaitu ekosistem sawah. Nah, komponen autotrof di sini yaitu ada pohon atau tumbuhan hijau, ada rumput, dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, komponen autotrof ini berada pada trofik 1 yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, berikut adalah jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik yang kedua, yaitu ada komponen heterotrof, yaitu organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah teman-teman, komponen heterotrof ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ya teman-teman, yang terdiri dari hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Dan yang terakhir ada dekomposer dan detritivor atau pengurai. Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar. Di gambar tersebut ada ini ya teman-teman, tingkatan trofik dari ekosistem sawah. Nah tadi teman-teman sudah tahu ya, di trofik pertama itu ada produsen yang merupakan komponen autotrof. Nah di gambar ada tumbuhan, ada rumput ya, ada padi dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah sedangkan untuk konsumen tingkat 1
yaitu ada tikus, belalang, dan ulat yang merupakan hewan herbivora dan omnivora. Kenapa tikus, belalang, dan ulat termasuk ke konsumen 1? Iya betul jawabannya, karena mereka hanya memakan rumput atau padi saja ya teman-teman. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Nah, di sini ada katak dan juga ayam. Nah, katak dan ayam tersebut termasuk dalam tingkatan konsumen 2 karena katak makan hewan herbivora seperti apa? Seperti belalang. Kemudian ada juga ayam. Kenapa masuk ke dalam konsumen tingkat 2? Karena ayam makan hewan omnivora atau herbivora, yaitu ulat ya teman-teman. Sampai sini paham? Ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan karnivora, dan hewan omnivora. Nah, di sini di ekosistem sawah yang termasuk ke dalam konsumen puncak ada elang dan ular ya teman-teman. Nah, teman-teman, elang dan ular ini dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena elang dan ular ini bisa memakan konsumen tingkat 1 dan 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama, yaitu komponen biotik. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui komponen penyusun ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik. Nah, teman-teman, komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup yang berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke, sekarang Bu Dora mau tanya nih. Adakah yang tahu apa ekosistem? Oke, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kemudian kita akan belajar tentang pikiran utama. Pikiran utama adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ya. Kemudian gagasan utama atau pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Ya. Kemudian setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok atau merupakan pokok inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi nanti kalau kalian ditanyakan apa itu gagasan pokok pikiran, jawabannya tetap sama. Inti dari suatu bacaan. Ya. Bagaimana Bu cara menentukan pikiran utama pada paragraf? Caranya adalah yang pertama, coba dibaca. Jahira. Oke, baca dengan seksama teks secara keseluruhan. Yang kedua baca Hana. Catatlah hal-hal penting yang kalian lakukan. Kemudian yang ketiga baca Cynthia yang kencang. Oke, menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal hingga akhir paragraf ya. Jadi kalian tandain tuh di mana ada pikiran utama. Kemudian yang terakhir adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal atau akhir atau kalian baca dari awal hingga akhir. Kemudian cara mencari informasi pentingnya adalah Kiswa, tolong dibaca Kiswa. Yang pertama apa? Oke, yang kedua Pak Kiswa? Membaca teks dengan cermat. Kemudian oke, lalu yang terakhir menandai kata kunci. Oke.
transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar kepulauan. Oke, ini ada satu paragraf. Yang pertama akan kita cari adalah pikiran utama. Ya, caranya tadi seperti apa? Kita baca dari awal sampai akhir, kemudian kita tandai mana di kalimat awal, kalimat tengah, atau kalimat akhir yang ada pikiran utamanya. Oke, di sini kita telah menemukan pikiran utamanya adalah sistem transportasi dan sistem komunikasi merupakan salah satu rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Informasi penting di sini ada dua. Yang pertama adalah dari kalimat keberapa ini? Kalimat keberapa? Oke, apa bacaannya? Bareng-bareng. Oke, lalu yang kedua apa? Mempermudah dan mempercepat perpindahan. Oke, itu adalah contoh dari pikiran utama dan informasi penting. Ya, cara mencarinya seperti itu. Sekarang saya akan bagikan LKPD, kalian berdiskusi dengan kelompok ya. Yuk, dikerjakannya bersama-sama. Ditulis namanya, nama kelompoknya, namanya, kemudian apa isinya. Ditulis ya, nama kelompoknya, nama temannya.
Sudah. Sudah semua ini ya? Dikoreksi lagi. Ya. Sudah ya. Sekarang saatnya kita presentasi hasil diskusi kelompoknya. Ya. Sekarang Bu Dora mau tanya dulu, adakah yang ingin bersedia kelompoknya untuk mempresentasikan? Ayo. Oke, kelompok Kiswa semuanya maju. Kasih tepuk tangan dulu keberaniannya. Keren sekali. Oke, maju semuanya. Oke, nanti Bu Dora nggak tunjuk lagi ya untuk yang kedua ya. Coba disiapin. Oke, garis. Ini dari kelompok apa? Kelompok? Oke, boleh geser sedikit saya kasih hansuernya. Kelompok mandiri. Oke, perkenalkan diri dulu. Ada siapa saja di kelompok mandiri? Ayo kelompok mandiri. Ada siapa saja? Yang pertama Muhammad Azam Su'em, Radinka Yasmin, Aura Kiswa, oke, Freda Alvino, Tasya, kemudian Muhammad Akbar. Oke, kalian akan mempresentasikan yang LKPD yang pertama ya. Oke, silakan dipresentasikan LKPD-nya. Oke, mohon maaf, Suem, suaranya boleh lebih kencang. Nomor 1, manakah yang termasuk ke dalam sistem alam, yaitu jawabannya B. Yang kedua, manakah yang termasuk ke dalam sistem jawabannya A. Jelaskan perbedaan kedua gambar tersebut. Ekosistem alam yang terbentuk secara alam tanpa adanya campuran tangan manusia, ekonomi kedua, dan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Dari kelompok mandiri ya. Dari kelompok mandiri tadi, manakah ekosistem alam? Jawaban mereka adalah yang B. Adakah kelompok yang berbeda jawabannya? Tunjuk tangan. Ada tidak? Suaranya kemana? Oke, kemudian yang kedua, manakah yang termasuk kelompok ekosistem buatan? Jawabannya adalah A. Apakah benar? Benar semua, oke. Kemudian yang terakhir, kalau ada jawaban yang berbeda boleh tunjuk tangan ya. Jelaskan perbedaan kedua gambar tersebut. Nah, dari kelompok mandiri tadi, ya maaf, ekosistem alam yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Adakah jawabannya yang berbeda? Yakin? Nanti Bu Dora cek ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok mandiri. Silakan kembali. Oke, kemudian untuk yang kedua, adakah kelompok yang bersedia maju tanpa ditunjuk? Ayo. Ayo sayang. Tidak ada nih, Bu Dora tunjuk ya. Bu Dora tunjuk ya. Oke, kelompok pertama, silakan maju. Ini namanya kelompok apa nih? Ditulis nggak tadi nama kelompoknya? Maju semua. Namanya kelompok apa? Betul? Baris yang rapi. Wah, sepi sekali nih. Jadi tidak masuk ya sini. Jangan terlalu jauh. Nah, perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Nadira Nukalila. Kemudian Naila Syifa. Saskia Yundita. Kemudian laki-lakinya Muhammad Alif dan Ibnu Faisal. Kalian akan mempresentasikan LKPD yang kedua. Ditunjukkan dulu kepada teman-temannya LKPD-nya sayang. Oke, nah pinter. Ini adalah LKPD yang kedua.
kedua. Jahira boleh dibacakan ya. Untuk paragraf pertama nanti disebutkan pikiran utama dan informasi pentingnya. Paragraf yang pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kehidupannya. Itu tulisannya siapa, Beo? Nggak tulisan Jahira masa? Iya. Diulangi lagi dulu. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kehidupannya. Oke, boleh Maila yang baca ya. Oke, Jahira silakan bergeser saya. Nah, paragraf pertama. Ya, itu apa tadi yang dibaca? Ambil apa? Oke, kemudian yang pikiran pentingnya paragraf pertamanya apa? Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup. Kemudian untuk paragraf keduanya, oke, informasi pentingnya. Oke, nah ada nih ya. Kalau ada yang berbeda tunjuk tangan ya. Kalau ada yang berbeda. Nih, dari paragraf kedua, kelompok gotong royong pikiran utamanya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai makhluk hidup. Kemudian, untuk informasi pentingnya, cahaya matahari juga membantu membuat makanan. Adakah yang berbeda? Jawabannya dicek sayang. Halo, dicek. Adakah yang berbeda? Yang berbeda boleh tunjuk tangan. Ayo. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kemudian paragraf ketiga sayang. Bagian hidup dan mati hidup disebut saling berinteraksi dan saling bergabungan satu sama lain. Ya, itu tadi tabel apa? Oke, kemudian Informasi pentingnya, ekosistem yang tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. dan komunitas. Ayo, yang nulis siapa? Jahira ya ini. Loh, ini yang nulis siapa? Oh, Naila. Tapi pikiran bareng-bareng kan? Oke, yang terakhir yang keempat. Saskia boleh dibantu dibaca sayang. Ya, paragraf keempat ya, dibaca dulu paragraf keempat. Individu makhluk hidup Yang nulis siapa tadi? Kemudian informasi pentingnya. tempat individu tinggal disebut habitat. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Terima kasih. Oke, jawaban LKPD-nya. Tapi dikumpulin dulu dong sini. Kumpulin. Terima kasih. Mohon maaf, tangan kiri. Oke, terima kasih. Benar. Religius, nasionalis, dan gotong royong. Oke, jawabannya yang tepat adalah tadi kan ya Bang. Jawabannya manakah yang termasuk ekosistem alam? Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Dilihat di sini. Ekosistem alam adalah yang ada apa? Matahari, tumbuhan, tanah, hewan, air. Itu adalah ciptaan Tuhan.
bagian tak hidup disebut apa? Hana? Abiotik. Untuk paragraf kedua, pikiran utamanya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Pinter. Oke, cahaya yang di sini informasi pentingnya ada dua. Kalian boleh menyebutkan satu ya, anak hebat. Yang pertama, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat. Yang kedua, baca yang kencang bareng-bareng. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke. Kemudian untuk paragraf ketiga, pikiran utamanya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Lalu yang kedua, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan ya. Lalu paragraf terakhir atau paragraf 4, pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Ya, informasi pentingnya yang pertama adalah tempat individu tinggal disebut habitat. Lalu yang kedua, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Lalu untuk informasi penting yang ketiga adalah komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Jadi udah cek ya LKPD-nya ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Duduk yang rapi. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen ya. Nomor 5. Nih, langsung ditulis nama dan nomor absennya ya. Bentar. Langsung ditulis nama dan nomor absen, dikerjakan, dibaca baik-baik sendiri-sendiri ya. Ini bukan tugas kelompok, jadi mengerjakannya sendiri atau individu. Waktunya 20 menit sampai jam pajang di angka 11 ya. Jangan terburu-buru. Nama lo? Jangan lupa ya. Yang bagus tulisannya sudah kelas 5, ayo.
Ada dua yang harus ditulis namanya. Bukan Faisal. Nama lengkapnya siapa? Ya udah ditulis Ibnu Faisal. No. Sir, nah coba lihat dulu. Pelan-pelan aja ngerjainnya ya. Jangan buru-buru, waktunya masih lama. Muhammad Armansyah. Kenapa pakai nol susah? Ya dicek. Ada kesulitan Rafa? Wahyu siapa namanya? Kenapa? Pusing. Tulisannya yang jelas biar nggak bisa baca. Ayo. B itu ini D apa P? Coba lihat nilainya. Hah? Sepertinya sudah banyak yang selesai ya. Coba, Bu Dora mau tanya dulu, siapa yang sudah selesai tunjuk tangannya? Sudah semua? Oke, sudah dikoreksi belum? Sudah dicek lagi? Oke, boleh dikumpulkan? Oke, Bu Dora ambil ya. Rizky, Wahyu. Sendiri ya. Sudah belum tadi? Sudah. Terima kasih. Sudah semua ini? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita koreksi ya. Oh ini belum ya kalau begini ya. Kita koreksi ya. Yang pertama, coba dibaca Rasya yang kencang Rasya. Berdiri sayang. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhannya. Lingkungan yang berupa benda mati dinamakan lingkungan. Dinamakan lingkungan. Ayo lingkungan apa? Jawabannya adalah api. Wah, sepertinya ini benar semua. Benar nggak? Coba tunjuk tangan yang benar semua. Yang benar. Wih, semuanya tepuk tangan. Wih, girang banget Wahyu ya. Kemudian soal yang kedua.
sedang berjalan di lingkungan sekolah. Dia menemukan kumpulan ikan emas di kolam. Ikan emas itu disebut sebagai siapa yang salah? Budora tadi yang salah. Ayo yang salah siapa tidak ada? Semua yang benar? Maka tepuk tangan lagi. Kenapa? Kenapa? Oke, soal evaluasi yang kedua ya. Siapa ya? Faisal, coba Faisal. Ayo minta tolong bacain, berdiri sayang. gagasan utama dari sebuah paragraf disebut apa? Pinter pokok. Oke, tepuk tangan. Budora yakin semuanya benar nih. Ya, karena semuanya sepertinya soalnya begitu dibaca soalnya langsung bisa jawab. Kemudian yang terakhir, tujuan menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks adalah agar pembaca dari sebuah teks. Oke, sepertinya benar semua nih ya, Selin ya. Selin benar semua tidak? Benar, ada tidak yang salah satu? Hah? Oke, keren, berarti semuanya keren. Kelompok terbaik hari ini adalah, ayo duduk yang rapi. Kalau kelompok terbaik langsung duduk yang rapi ya. Oke, ini hadiahnya nanti dibagi-bagi ya untuk satu kelompok cukup. Ya. Kelompok terbaik hari ini adalah, ada yang bisa menebak? Kelompok kenapa sih? Hah? Religius yang mana? Oh iya, pengen. Ini kelompok apa? Mandiri. Oke, silakan maju kelompok mandiri. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, maju semua kelompok mandiri. Kayaknya bagus ya. Senang gak sih? Senang gak ini? Oke, ini hadiahnya diterima, nanti dibagi-bagi ya. Yang akan kirim semua. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, sebelum ini Bu Dora mau tanya dulu nih. Siapa yang bisa menyampaikan perasaannya hari ini kita belajarnya itu seperti apa? Senang atau sedih? Coba tunjuk tangan. Oke, Alif, sini Alif, sini sayang. Maju sini sayang. Nah, bagaimana perasaan Alif belajar hari ini ya? Kita lihat. saya hari senang tapi sedikit kebingungan untuk membentuk beberapa informasi yang penting. Oke, jadi kalau kata Alif senang, cuman sedikit bingung ya di bagian informasi penting ya. Oke, nanti kita belajar lagi ya, lebih dalam lagi ya. Kasih tepuk tangan dong, boleh? Oke, kita akan menyanyikan lagu. Semuanya berdiri, menyanyi lagu Anak Kami Saya dari NTT. Ada teman semua.
anak dan teks non fiksi. Silahkan disiapkan kertas asturo, hiasan, spidol, gambar hewan, tulisan nama-namanya nanti ya. Oke? Sekarang